Sungguh sangat kurang ajar kalau ada yang mengatakan ibunda Nabi Muhammad di neraka. Siti Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hamil di dalam perut Rasul Sallallahu, di dalam perut ibunda Aminah, itu adalah cabang bayi yang akan menjadi nabi terakhir. Seorang tadi yang diceritakan oleh Habib Ali, disentuh dadanya aja, itu rencana mau membunuh Rasul. Tawafi karena nyekel pedang, nyekel belati itu arep mateni Rasulullah. Rasulullah mudeng. Mengo kuwi arep apa le ngono tok. Saya ngono. Mboten tok Kanjeng Nabi, terus lagi jalan. Rasulullah tahu ini mau mateni. Wong Rasulullah itu tahu depan sama belakang sama kok. Jadi kalau di belakang itu ada orang sholat gojek, itu Rasulullah ngerti sapa sing gojek. Beda sama kita, kudu nganggo CCTV. Baru dilihat setelah selesai, oh ini yang gojek ini. Rasulullah tahu. Lah subhanallah, waktu itu akan membunuh, dipegang dadanya aja oleh tangan suci Rasulullah. Orang ini menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Menyatakan, ya Rasulullah, orang yang tadinya sebelum aku masuk ke tempat ini paling ku benci adalah engkau. Tapi saat ini orang yang paling ku cintai adalah engkau. Loh, tangan tok. Lah ini bagaimana tubuh Rasulullah semua ada di perut, di kandungan Siti Aminah. Ini seorang ibu yang luar biasa. Sungguh sangat kurang ajar kalau ada yang mengatakan ibunda Nabi Muhammad di neraka. Ini tubuh Rasul Muhammad ada di kandungannya selama 9 bulan. Dikatakan Habib Ali. Di situ Siti Aminah hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa berat. Di dalam kandungan ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak pernah merepotkan orang lain. Walaupun ibunda sendiri. Kenapa ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal lebih dahulu? Dikarenakan nanti menurut para ulama, biar Nabi Muhammad tidak memanggil abi, tapi Nabi Muhammad memanggil Rabbi. Jadi Rasulullah tidak mengambil ayahku, enggak. Tidak manja-manja dengan ayah, manjanya dengan Allah, Rabbi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ini Rasulullah. Ayah Rasulullah SAW waktu di dalam sulbinya ada Nur Muhammad. Semua wanita yang di Mekah semua ingin dinikahi oleh Abdullah. Berusaha. Bahkan mereka itu memamerkan wajahnya di depan Abdullah untuk dinikah. Tetapi Siti Aminah di dalam rumah kesendiriannya berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Abdullah bisa menjadi suaminya. Allah mengabulkannya. Luar biasa. Begitu dikatakan bahwa ayah yang di dalam sulbinya dititipkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang punya pendapat seperti itu, kita doakan mudah-mudahan kita dan mereka dapat hidayah. Ini bagaimana? Tangan tadi aja. Tangan Rasulullah memegang kepala seseorang di usia yang sudah tua. Orang itu dilihat rambutnya sebagian putih, sebagian hitam. Padahal usianya sudah lanjut. Waktu ditanya, ya fulan, kenapa rambut kalian ini yang di atas putih, yang di atas hitam dan yang di bawah-bawah ini putih? Wahai saudaraku, sesungguhnya di masa kecilku kepalaku ini sering dipegang oleh Rasulullah. Kepala yang pernah dipegang Rasulullah tidak pernah putih. Yang tidak dipegang ini putih. Itu tangan Rasulullah. Ini Rasul ada di sulbinya Abdullah. Di situ dikatakan ayahnya kafir, neraka, jahanam, astagfirullahaladzim. Hati-hati, jangan gampang percaya. Kalau kita tidak tahu, tidak usah banyak komentar tentang itu. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saya punya keyakinan bahwa tidak mungkin Allah menitipkan jasad yang luar biasa ini kepada seseorang yang ahli neraka. Tidak mungkin. Subhanallah. Dan waktu itu paman Rasulullah SAW dititipi Rasul. Di masa kecil Rasulullah, paman ini dititipi Nabi Muhammad. Bukan paman itu merasa berat dengan adanya Nabi Muhammad. Tidak. Karena Nabi Muhammad tidak pernah memberatkan orang lain. Di situ Nabi Muhammad SAW dititipkan ke pamannya untuk meringankan beban paman Rasulullah. Karena paman beliau ini Abu Thalib termasuk yang tidak mampu. Karena tidak mampu dititipi Rasulullah, cukup untuk memberi kehidupan bagi seluruh keluarga Abu Thalib. Sewaktu makan yang biasanya itu anak sekian banyak, Abu Thalib mempunyai anak yang banyak. Di situ biasanya satu piring tidak cukup untuk mereka. Tetapi dengan adanya Nabi Muhammad, satu piring, Abu Thalib tahu bahwa tangan ini tangan berkah. Diambil dahulu, wahai Muhammad, makan dahulu. Rasulullah mengambil dulu dengan tangan sucinya. Setelah selesai dibagikan semua. Sampai ke depan Abu Thalib, nasi itu atau makanan itu tidak berkurang sama sekali. Ini kehebatan Rasulullah. Ini kehebatan Rasulullah. Jadi tidak pernah membebani. Tidak pernah membebani. Rasulullah dibebani itu sering. Sampai-sampai Abu Thalib kalau pas kebetulan musim panas. Beliau itu berdoa di depan Ka'bah.
mencari Aina Muhammad. Aina Muhammad, gendong dulu. Dia mengatakan, ya Rabb, berkat ini manusia ini turunkan hujan. Turun. Loh, luar biasa.